overcook jadinya yang jadi chewy. Gila ya, yang masak jago banget loh, sumpah gue gak bohong. Bumbunya sesuai dugaan aku, dengan warnanya juga begitu. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Hari ini ketemu lagi sama aku untuk mereview another day, another YouTuber, selebgram, tiktokers, artis punya restoran. Jujur 3 bulan ini kalau kalian searching YouTube aku, cek deh seberapa banyak aku nge-review resto artis. Dari semenjak karir YouTube aku 5 tahun, ini adalah kayak periode artis ngeluarin restoran terbanyak dalam kurun 1 bulan. Gue gimana nggak setiap hari semakin berpikir kok kayak gue tertinggal banget gitu. Oh, gue nggak bikin apa-apa. Gue jadi kayak gemes, kayak apakah aku harus bikin restoran segera? Tapi aku masalahnya tuh masih di mode konten banget gitu, dengan dunia konten aku, dengan kayak rumah kecil aku which is my YouTube channel. Kayak makanya kalian bisa lihat aku tuh Kalau di YouTube tuh vibe-nya beda banget. Aku kayak ngerasa nyaman, happy. walaupun kita subscribernya nggak sebanyak itu, tapi kita tuh kayak love gitu, kayak YouTube tuh kayak my home. Semoga kalian juga merasakan itu ya. Semoga kalian juga suka sama video-video aku dan aku berikan yang terbaik buat kalian. Hari ini kita mau nge-review restoran seafood punya salah satu food vlogger paling terkenal di Indonesia sih menurut aku. Dia itu namanya adalah Next Carlos. Mungkin kalau yang suka makanan mungkin nggak tahu Next Carlos. Aku secara personally tidak kenal sama sekali, tidak pernah ketemu, tidak pernah interaksi sama Next Carlos. Jadi aku memang pure ini akan jujur-jujuran aja. Dan aku ingetin sekali lagi ya, selera orang berbeda-beda. Aku selalu ingetin itu di video aku biar kalian itu jangan merasa kalau ada sesuatu yang aku bilang nggak enak tuh berarti mungkin menurut seluruh manusia di dunia nggak enak, belum tentu juga ya. Tapi aku akan kasih tahu, apalagi dia kan jualannya seafood ya, aku akan cobain dari tingkat kematangannya, apalagi kayak udang cumi tuh alot atau enggak, terus bumbunya balance atau enggak, paling dari ke arah situ aja. Oke? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini biar tambah banyak subscriber dan aku tambah rajin nge-video, karena biar aku tahu oh ada nih yang nonton gitu ya. Dan aku sekalian sebelum mulai video aku tuh mau kasih tahu, karena pasti banyak cewek-cewek hijabers juga atau cewek-cewek yang berbadan plus size yang susah nyari baju. Aku tuh punya brand baju. Nih kalau kalian suka model baju ini, aku sering banget pakai kalau lagi konten. Ada kancing emasnya, modelnya Batwing, jadi bisa muat untuk semua size. Aku pakai bahannya tuh knit premium yang ada embossnya gitu, dan dia tuh sebenarnya bisa kalian beli one set dengan rok mermaid skirt. Menurut aku ini keren banget, dan karena aku suka banget pilihan-pilihan warna tuh udah banyak. Harganya 200 ribuan aja, dan stoknya tuh udah cepet banget habis. Kemarin kita udah launch, udah habis. Sekarang kita udah baru aja restock. Jadi yang mau beli, aku udah kasih juga linknya di bawah. Ada atasan, ada bawahan, kan mesti lihat. Dan juga ada model lainnya, yaitu adalah button knit sweater gitu. Warnanya cantik banget, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam gitu. Dan itu juga ada one set sama roknya, tapi kan bisa beli secara terpisah juga. Kalau yang followers Instagram aku sering banget kan ngeliat aku pakai rok. Itu roknya telah merek aku sendiri, itu Tash Collection. Roknya tuh bahan knit pleated gitu yang super melar, adem dan panjang, jadi kelihatan jenjang badan kita. Jadi langsung buruan check out, nanti tag aku yang pada udah pakai bajunya. Kalau kalian selain baju pengen beli ciput kan pasti tahu nih, aku tuh setiap hari selama 1 tahun ini tidak pernah ganti brand ciput kecuali ciput aku sendiri. Kenapa? Nih kalian bisa lihat aku madep ke samping, mewah banget kan lah tuh, kayak ada hasil kondeannya tuh cantik, dan aku terlihat tirus karena apa? Ciput aku tuh ada anti double chinnya, kayak ada dagunya gitu, dan dia mau digoyang kayak apa aja, mau kayak gak akan bergerak. Aku udah bikin super premium, super nyaman, ada cepolnya, super bagus pokoknya. Yang pada selalu pakai ciput, beli aja dulu 1, pasti kalian akan cuci kering pakai, saking bagusnya. Kalian juga tinggal beli, udah aku kasih linknya di bawah. Oke, sekarang kita langsung review aja Seafood by Next Carlos. Oke, jadi ada beberapa menu yang udah aku beli, dari ikan-ikanan, terus ada crab juga, terus ada udangnya, ada sayur asem, ada rahang tuna gitu. Kita akan mulai langsung dengan, menurut aku kita akan start di kepitingnya dulu, baru kita akan cobain menu-menu lainnya. Langsung kita mulai reviewnya. Ini kita akan start dari kepiting, ada 2 menu. Ini kepiting jantan, kita belinya ada yang size S, M, L, XL, sama kalau nggak salah super jumbo. Kita beli yang size L, itu menurut aku sudah lumayan besar. Yang satu lagi kepiting jantan size L, bumbu lada hitam. Harganya berapa yang salted egg? Aku langsung to the point aja, menurut aku ini murah. Kenapa? Karena aku tuh punya langganan seafood pinggiran, tapi ini aku nggak rekomendasi karena menurut aku kepitingnya tuh kecil-kecil banget. Tapi memang bumbu lada hitamnya dia enak, makanya aku di langganan. Tapi itu harga 2.000. Oke sih, menurut gue dari price point belum apa-apa. Menurut gue ini udah nggak overpriced, udah worth the price. Sekarang kita tinggal cobain. Nih kita akan ambil dulu. Oh, gede guys, 300 segini. Kalau di restoran di Senopati udah berapa nih kita bayarnya? Nih bagian tangan kita makan ya.
Kepitingnya sih dimasaknya bagus ya, matangnya pas, nggak overcook jadinya yang jadi chewy, tau kan, yang kayak terlalu overcook. Bumbu salted egg-nya dia tuh arahnya ke yang pekat banget, kental banget, berasa salted egg, tapi memang bukan yang kompleks. Kalau kalian memang suka salted egg yang keasin gurih ya ini selera kalian. Tapi kalau aku lagi-lagi salted egg tuh sukanya yang lebih cair dikit bumbunya, terus ada manis-manisnya. Jadi kayak gurih, asin, manis. Sedangkan ini tuh bukan tipikal salted egg yang kayak bumbu Singapura yang ada manis-manisnya. Dia bener-bener pure kayak asin, gurih. Tapi poin plusnya adalah wangi dari daun karinya bener-bener kuat banget. Jadi dia tuh nggak pelit sama sekali ngasih daun kari. Kan yang bikin enak tuh kan wangi daun karinya. Overall menurut aku, apakah ini bumbu salted egg terenak yang pernah aku makan? Enggak ya. Tapi apakah ini worth it? Worth it sih menurut aku, karena dengan harga 300.000 kalian dapat kepiting segede gini, dan bumbu salted egg-nya bukan yang nggak enak, cuman karena bukan selera aku doang. Tapi kalau kalian tipikal sukanya asin gurih, pasti ini menurut kalian enak banget. Perlu di note ini asin. Jadi kalian bener-bener jangan berharap makan ini nggak pakai nasi. Paling ini hanya kalau mau diterima aja ya masukannya, karena kan siapa tahu ini kan seleranya Next Carlos beda sama aku. Nah untuk Konex kalau menurut aku ini bumbu salted egg-nya udah creamy, tapi harus sedikit lebih dicairin sih, karena ini terlalu pekat, jadinya terlalu asin, dan ketika dimakan jadinya tuh kurang dapet sensasi sambil makan saus salted egg. Kita kayak mau nyari udah nggak ada gitu, kayak ngeresep banget di kulit kepitingnya. Aku nggak tahu di sini Konex pakainya susu apa krim ya. Kalau misalnya pakai susu, tambahin susu atau tambahin sedikit air pun nggak apa-apa. Yang penting lebih ke liquefied gitu sausnya, dan sedikit harusnya kasih manis tuh. Jadi dimakannya tuh kompleks gitu ya, tapi enak nggak enak dan worth it nggak? menurut aku hebat banget Konex ngasih harga segini untuk kepiting segede gini. Untuk ratingnya, karena dengan harga segitu dan kualitas salted egg-nya bukannya kayak cuman rim kuning, tapi bener-bener telur asin ya, berasa ada pasir-pasirnya. Aku kasih rating 8/10. Lanjut, ini yang lada hitam. Nah ini maksud aku, ini tuh kan sedep gitu ya, rasa ada saus-saus. Jadi kalau dimakan tuh ada sesuatu yang kita bisa makan barengan sama nasi gitu. Sedangkan kan kalau yang ini kalian bisa lihat nih, yang ini kayak kering gitu loh, kayak kurang bersaus. Kita ambil lagi, tuh ya gede ya guys, kayak capitnya aja tuh dapat yang segede gini. Ini katanya sambal untuk kepiting. Rasanya tuh kayak saus asam manis Thailand, terus ada wangi kecombrangnya. Jadi menurut aku ini seger banget kalau di piring. Nih kita cocol bumbu lada hitamnya. Asin ya, padahal gue suka asin loh guys. Padahal bumbunya enak sih menurut aku. Rasanya menurut aku ini lebih ke asin. Dan kalau aku misalnya merem nih, nggak dikasih tahu nih saus lada hitam, Aku pasti jangan-jangan ngiranya ini tuh adalah saus kayak tiram gitu. Padahal kan warnanya lada hitam banget ya. Aku kaget sih ini. Lada hitamnya bener sebanyak itu. Tapi why ketika dimakan bukan kayak bumbu lada hitam. Jadi lebih kayak ke bumbu mentega dikasih saus tiram gitu. Apakah karena memang saus tiramnya terlalu banyak kali ya? Mungkin yang hitam-hitam ininya kan dari saus tiram sama mentega. Kayaknya too much deh. Jadi rasanya tuh bukan kayak bumbu black pepper. Aku kalau di antara dua ini, aku malah lebih condong tetap ke salted egg-nya. Kecuali kalian memang mengejarnya saus yang rasanya asin gurih. Aku pada saat makan ini tuh kalau aku tutup mata, aku nggak tahu ini saus lada hitam. Dan itu surprisingly aku kaget karena pas aku lihat ini bener-bener lada semua. Jadi kalau aku mau bilang ke Konex saya tambahin lagi ladanya tuh nggak mungkin. Bumbu yang bikin asinnya tuh either kecap ikan atau misalnya kecap asin. Tapi ini menurut aku sih kencang banget saus tiramnya, kayak dikurangin deh. Nah, meanwhile ini sambal ini enak banget, para 9/10. Ini kepiting kita ambil pakai sambal ini, dimakan pakai nasi. Enak banget sambalnya, asam manis, pedesnya pas, nggak terlalu pedes gitu, bawang putihnya kerasa, wangi kecombrangnya tuh diambang pas ya, nggak terlalu nyengat. Harganya lada hitam berapa? Oh, malah lebih mahal dari salted egg ya. Untuk yang lada hitam mau kasih rating 8/10. Kepitingnya enak. Worth it atau enggak? Worth it. Karena harga sama kualitas yang dikasih sangat amat worth it. Lanjut, ini perikanannya. Ada rahang tuna, ada dada tuna, terus ada ikan. Kita pesennya yang kakap putih ya guys. Dan bumbunya ada 3 macam yang kita review. Walaupun menu lainnya tuh masih banyak banget, tapi aku nggak mungkin pesen semuanya. Ini kita pesen yang katanya bestsellernya. Oke, kita akan mulai dari rahang tuna bumbu Papua. Oh my god, looks good. Nih rahangnya kayak gini, lumayan besar, dibakar gitu, atasnya dikasih sambal. Ini dagingnya ada di belakang, tuh ya, empuk. Dan masaknya juga nggak overcook, jadinya nggak sampai warnanya abu-abu gitu, tau kan? Biasanya kan kalau ikan tuna dimasaknya terlalu lebay, itu jadi abu-abu nggak enak. Ikannya dulu. Yang masak jago banget sumpah. Ini kita harus salut ke chefnya. Karena dari tadi menurut aku yang lebih menjual itu malah bukan perbumbuannya, tapi cara masak seafoodnya. Cara masak seafoodnya bener-bener kelihatan banget orang yang sudah berpengalaman. Ini tunanya bener-bener gak ada overcooknya sama sekali. Ini pakai sambal Papuanya ya. Mirip sambal mata, tapi dia lebih kuat serehnya dan lebih dimatengin gitu loh. Kalau sambal mata kan kayak lebih setengah matang mentah gitu. Kalau ini tuh kayak sambal mata yang lebih ditumis lagi lebih lama dan dibanyakin serehnya. Gurih, pas balance, ada manisnya, ada asinnya. Menurut aku ini enak banget sih. Nih ya guys, lihat dagingnya guys. Very juicy. Cook properly banget tuh. Lihat sampai basah begini. Harganya berapa yang rahang tuna? 128.000.
Menurut aku ini sangat amat approve banget, ratingnya 9/10. Untuk harga segitu sangat amat worth it karena rahangnya juicy, besar, dan ikannya juga ikan yang kualitas bagus, bukan yang asal jadi. Untuk sambelnya, nah ini menurut aku balance dibanding yang tadi dua yang kepiting ya. Ini ada dada tuna. Nah ini kan rahang-rahang kan memang lebih banyak ya, ada lemak-lemaknya, jadi lebih gampang sebenarnya masak. Ini kita kan lihat yang dadanya. Dada tuh sering banget kering kalau dimasak. Ini kita belinya yang pakai bumbu rica-rica ya, karena ini yang recommendednya. Ini yang dadanya, dada tuna. Aku kira bakal kering, tapi ternyata ini juga sangat amat juicy banget, super empuk, nggak dry sama sekali. Lihat. Bumbu rica-ricanya lebih kayak kepedes asem aja sih. Cobain tunanya ya. Tunanya enak banget, parah. Nah, sambelnya jadi mengganggu. Aku mendingan beli dada tuna, udah dibakar aja, aku makan pakai kecap. Menurut aku lebih enak. Aku kurang suka nih, nggak tahu kenapa ya, di sambal rica-ricanya rasanya tuh lebih kayak kurang ada rasa gitu, kayak bener-bener asem, pedes, dah gitu doang. Bahkan nggak ada asin gurihnya sama sekali. Tapi untungnya tunanya bener-bener masaknya pol. Jadi kalian kalau mau nyobain dada tunanya, beli aja bumbu yang rasa lainnya deh menurut aku. Tapi dada tunanya sangat amat enak, sangat amat juicy. Ini salah satu dada tuna terenak yang pernah aku makan, karena aku biasanya bukan pencinta tuna. Karena tuna tuh selalu kalau dimasak kadang tuh jadi kayak tau kan keset kematangan yang jadi nggak enak pokoknya. Beda sama salmon. Kalau salmon kan stay juicy. Kalau tuna tuh bahaya banget dimasak salah. Ini tunanya enak banget. Berapa harganya? Sama 88. Oke tadi 100-an. Karena mungkin menurut kalian ini nggak besar ya, tapi ini gede banget tunanya beneran. Ini bisa buat berdua dan kalian bener-bener makan full tuna, nggak ada tulang-tulang gitu. Cuman aku ingetin lagi, pesan bumbunya jangan yang rica-rica, karena menurut aku yang rica-rica kurang banget. Untuk dada tunanya aku kasih rating 9,5/10, tapi untuk bumbu rica-ricanya belum bisa aku approve sama sekali. Lanjut, ini ada ikan kakap putih. Bumbunya tuh bumbu pepes, bumbu Republik. Ini kan namanya Republik Seafood. Ini katanya bumbu Republik. Nah ini kita potong setengah karena piringnya nggak muat. Aslinya tuh 1 ekor. Tuh bumbunya tuh kayak cabe, sambel gitu yang dikasih kunyit. Terus ada daun jeruk. Banyak banget sambelnya. Dan ini kayak kunyitnya kuat banget deh. Semoga rasanya nggak too much kunyit ya. Karena kunyit juga kalau kebanyakan bau. Tapi masak ikannya parah banget. Ini beneran deh. Konex harus apresiasi banget sama chef yang masaknya. Jujur masak ikannya hebat banget. Ini masih ikan yang ketiga aku makan dan tiga-tiganya bener-bener nggak ada amis-amisnya sama sekali. Matangnya tuh di titik yang pas banget, yang kayak kalau dia lebihin lagi 5 menit dagingnya udah mushy yang kayak ikan kematangan. Didiemin sebentar lagi masih mentah. Ini tuh bener-bener perfection ikannya. Tapi bumbunya sesuai dugaan aku, dengan warnanya juga begitu. Terlalu banyak kunyit kalau menurut aku. Rasanya bener-bener sampai udah di titik kayak agak sedikit makan jamu. Kayak masukan dari aku ini kayaknya kunyitnya harus sedikit diredus deh, karena bener-bener overpowering banget. Jadi pas dimakan kasihan ikannya, karena ikannya tuh udah fresh dan enak banget, ketutup banget sama kunyitnya. Ini emang kalau kalian lihat ya, kalian pegang kayak gini aja, nih baru dipegang bentar aja tangan aku sampai kuning semua. Padahal sambal base-nya itu racikannya udah enak, yang bawang, cabe, tomat, ini tuh udah enak banget, kayak asam, manis, gurih, aroma rempahnya kuat. Yang ini ikannya lagi-lagi aku kasih rating 9,5/10, bumbunya aku kasih rating 7/10. Karena mungkin memang bukan selera aku aja, aku kurang suka sesuatu yang over kunyit. Harganya berapa? Ikannya nggak murah banget, tapi memang jujur dapat porsinya gede banget. Ini kakapnya bukan kakap yang kecil. Ini bisa buat makan 4 orang. Lanjut ya, ini menggoda banget. Ini aku kayak dari tadi nggak sabar banget ngeliat ini. Nah sekarang kita pesannya ikan gurame yang lebih murah sedikit. Digoreng dan dikasih namanya bumbu rempah pedas. Ini juga ikannya super gede ya. Menurut aku nih buat sebuah gurame udah cukup besar. Gede itu. Tuh bumbunya berlimpah. Ikannya juga disayat-sayat, digoreng. Ala Chinese food. Kayak agak sedikit dibalur tepung gitu ya guys luarnya. Outernya tuh kayak dimasukin dulu kayak ke tepung. Terus baru digoreng. Nih bumbunya ada daun bawangnya, ada tomat, ada cabe. Tapi dia mostly kuat banget di daun bawang. Kita akan cobain dari ikannya dulu ya. Enak banget. Next Star Wars kalau nanti lagi mau ngasih bonus ke karyawan, kasih yang ngegoreng ikan sama yang manggang ikan. Dari yang semua aku makan, ini baru bumbu yang menurut aku bener-bener legitly good, enak, balance banget semua rasanya. Enak banget. Bener ternyata ada paprikanya ya ini. Ada paprikanya. Ini rasanya tuh asem, manis, asin, gurih, wangi cabe, terus ada wangi daun bawang yang kayak tau kan daun bawang layu. Jadi ada manis-manis rasa daun bawang. Bukan manis gula. Terus dipaduin sama ikan yang digoreng crispy, jadinya nggak terlalu over oily rasanya karena ada asem-asemnya, jadi balance. Nah ini enak banget, sangat-sangat approve banget yang bumbu rempah pedasnya. Ini kalau kalian yang pengen under 100.000 makan berempat di tempat Next Star Wars, cobain ikan gurame bumbu rempah pedas. Yang ini aku kasih rating 9/10.
Lanjut, ini perikanan terakhir yang kita review yaitu adalah ikan kakap putih lagi ya. Tapi ini bumbu Nyonya Steam. Ini bukan yang Nyonya Steam, ini namanya yang Hong Kong ya. Karena sebenarnya best selling mereka tuh Nyonya Steam, tapi katanya lagi habis guys. Jadi kita cobain yang Hong Kong style katanya. Ini bener-bener kayak cuma direbus doang dah. Kita cobain ya. Ada rasanya. Bener-bener cuma ikan di steam. Jadi kalau kalian mau nyari makanan Terhealthy di dunia ini. karena beber ikan direbus. Beneran? Ini beber rasanya gimana ya? Ini rasa kakap. Ini bener-bener gue nggak tahu dia lupa naruh bumbu apapun. Bahkan kayak menurut lidah gue ya, kayak even garam pun nggak dikasih. Kalau misalnya ada kesalahan, mungkin misalnya sebenarnya ini dapat sambal atau apa, boleh banget komen di bawah. Tapi kalau misalnya memang dapatnya cuman ini, ya udah rasanya bener-bener kayak ikan di steam. Bahkan aku nggak merasakan ada flavoring atau kayak sedikit minyak wijen atau apapun, nggak ada sama sekali. Nggak ada rasa asin, nggak ada rasa tambahan gurih, nggak ada rasa apapun. Ratingnya berapa ya? Ya ini ciptaan Allah rasanya. Lanjut menu lain. Oke, ini adalah menu-menu terakhir yang aku beli. Kita akan start di udangnya dulu, karena udangnya tepungnya looks good. Ini sebenarnya sama ya, base-nya tuh udang tepung, tapi yang satu dikasih bumbu cabai garam, yang satu nggak dipakein apa-apa. Nah ini yang udang tepungnya, base tepungnya. Kalau yang ini sama tepungnya, tapi dikasih cabai garam. Cabai garamnya lebih banyak kayak ke cabenya gitu ya. Bawangnya juga tipikal yang digoreng, lebih ada minyaknya gitu, bukan yang sampai crispy banget ya. Kita cobain langsung dengan cabai garamnya. Enak. Bawang putihnya kan banyak banget. Terus dia memang bukan tipikal yang dibikinnya tuh kering yang kayak tadi aku bilang. Jadi memang pas lagi ngegoreng cabai garamnya pun bikin tuh jadi kayak udangnya tuh agak lembab gitu loh. Ada daun bawangnya juga, nggak pedas sama sekali. Terus udangnya aku akuin udangnya bener-bener kerasa banget, masih fresh dalamnya. Walaupun udah ditepungin setebal ini, somehow walaupun tepungnya tuh ini kan udah agak lama perjalanan jadi agak alot, tapi dia masih kerasa tekstur crispy. Dan tepungnya tuh bukan hanya tepung asal tepung, tapi berbumbu. Jadi pas kita makan even tanpa si cabai garamnya, udangnya pun udah enak menurut aku. Tepungnya emang bukan tepung yang crispy banget. Dia kayaknya tuh pakai wet butter gitu, kayak tepung basah yang dimasukin langsung ke minyak. Memang kalau pas lagi udah melempem jadinya begini. Tapi alhamdulillahnya gitu, bumbu di tepungnya tuh lumayan ada. Jadi kerasa kayak pakai garlic powder, kayak ada pakai penyedap tuh, ada kerasa ada gurih-gurihnya. Udang goreng tepungnya aku kasih setting 9/10, yang cabai garam aku kasih setting 9/10 juga. Aku tidak terlalu berharap banyak sama sayur asem, tapi ini katanya sih lumayan ya. Aku tipikal orang yang suka sayur asem seperti biasa, asem, manis, gurih. Aku nggak suka sayur asem yang asin gurih. Karena menurut aku kalau sesuatu yang asem nggak ada manisnya tuh kurang enak gitu. Kita makan, sayur asemnya kelihatan waluhnya sih masih fresh, bukan yang terlalu layu banget. Jadi masaknya oke ya. Sayur asem terenak dalam setahun terakhir gue makan. Enak banget. Gue kalau boleh nyuri resep dari semua, gue gak butuh yang lain. Gue cuma butuh resep sayur asemnya. Jadi dia tuh manis, asem, seger. Tapi biasanya kan kalau sayur asem yang asin asem itu kan jadi kayak layu, terus terlalu orange, pekat yang mahal tau kan. Kayak salah satu tuh contohnya adalah sayur asemnya warung Bukris. Kalau kalian tahu warung Bukris itu tuh enak. Tapi memang kalau dimakan kebanyakan tuh lama enak. Karena dia pakai asam jawanya too much. Kalau ini warnanya tuh mirip banget sama sayur asem yang asin gurih yang cair gitu. Tapi pas dimakan ternyata tuh asem seger. Mesti kayak antara asam Jawa dicampur sama lemon, jadi kayak bukan hanya asam Jawa. Kalau asam Jawa kan asamnya tuh ada pekatnya di kuahnya, bikin jadi kurang enak. Kalau ini tuh enak banget. Oh my god, best sayur asem. Berapa harganya? Ih, gue bisa beli tiap hari. Ratingnya 1.000.000/10. Enak banget sayur asemnya, karena ini lidah aku banget. Lanjut, kita cobain. Ini ada cumi. Jujur cuminya agak set. Kalau ada set food, ini set food bentuknya ya, tapi rasanya nggak tahu kayak kenapa kayak gini banget. Nggak menarik. Namanya adalah cumi bakar Jimbaran. Gila ya, yang masak jago banget loh, sumpah gue gak bohong. Masaknya sejago itu, bumbunya gak ada sesuatu yang kayak gue bisa review. Kayak rasa cumi smoky aja, kayak beber kan dia dibakar, jadi kayak ada aroma arangnya, ada pedes-pedes dikit kayak sisa cabe gitu, sama enak. Tapi jujur ini pemasakan cuminya bener-bener good job. Siapa nama chefnya? Atau siapa tahu chefnya nonton, komen di bawah chef. You are a 5 star. Bener-bener lu masak jago banget karena semuanya matang sempurna. Dan segini aku gak makan langsung di restoran, aku bawa pulang. Biasanya tuh kalau seafood dibawa pulang pasti udah lebih gak enak. Gak kebayang kalau habis lagi matang-matangnya seenak apa. Untuk rasa bumbunya B aja jujur. Jadi cuminya 9/10 kematangan dan cara masaknya. Untuk bumbunya ya 7/10 karena menurut aku ya gak ada rasa bumbu apa-apa. Cuminya kemahalan, berarti ratingnya gak jadi 9/10, ratingnya 7,5/10. Oke? Lanjut, nasi goreng seafood hitam. Ini kayaknya ada cumi. Yang kecil-kecil ini cumi guys. Nasinya sih dia pakai tipikal nasinya yang perak gitu ya guys, yang bener-bener terpisah banget. Kalau yang subscriber aku, komen di bawah, kalian pause dulu videonya. Coba aku pengen ngetes, kalian tahu aku apa enggak udah nge-subscribe bertahun-tahun kan. Aku sukanya nasi apa perak apa pulen. Gimana perasaan aku terhadap nasi perak? Ini belum gue makan aja, mereka udah terberai-berai. Gue tuh sukanya kesatuan dalam hidup. Kenapa lu mesti terpecah belah?
Nggak bisa gue, walaupun enak rasanya terlalu terpecah belah. Rasanya enak, di lidah aku mungkin kurang sedikit ada asin gurihnya, agak light banget tapi rasanya enak. Aromanya enak, kayak ada aroma kayak beneran nasi goreng seafood. Terus si cumi hitamnya juga bumbunya pekat, wangi daun bawangnya juga keluar karena ditumisnya itu sempurna, ada timingnya tuh pas. Jadi pas udah setengah mau matang baru dimasukin, jadi nggak terlalu layu dan keluar aromanya masih keluar sampai pas dimakan. Bumbunya juga enak sih jujur. Untuk sebuah nasi yang tercerai berai yang gue nggak suka ini aja gue masih bisa makan. Berarti gimana kalau nasinya nggak terpecah belah? Carlos. Ini aku kasih rating 8,5/10. Harganya berapa? Ya worth it. Kalau 58 worth it karena ini seafoodnya lumayan ada dan bumbunya pekat banget. Jadi untuk 58 memang bukan murah banget, tapi di ambang pas gitu loh naruh harganya. Nah ini ada mie terakhir ya kita review. Mie goreng ayam. Enak banget, kelihatan banget. Nih kayaknya firasat gue chefnya lulusan hotel deh. Karena nih rasanya kayak mie goreng hotel. Rasanya tuh kayak, ya udah kalian tahu gak sih rasa nasi goreng sama mie goreng hotel? Itu semua template, mau Hotel Mulia, mau Kempinski, semua kalau lu pesen nasi goreng atau mie goreng rasanya begitu kurang lebih. Nah ini teknik yang dipakai sama. Jadi kayak asin, gurih, terus ada wangi minyak bawangnya, terus daun bawangnya juga keluar, masih ada krenyes-krenyesnya. Enak sih menurut gue, telurnya juga wangi. Harganya berapa? Sangat worth it. Oke, menurut aku mie-nya enak, harga 48 sangat worth it untuk kualitas yang dikasih, walaupun memang bukan harga murah ya, tapi ya untuk melihat menu-menu yang lainnya memang pastinya segitu harga mie-nya. Aku kasih rating 8,5/10. Oke, terakhir buat tambahan aku review minumannya. Sebenarnya minumannya banyak pilihannya, tapi yang ada kayak logo jempolnya tuh si Thai tea sama cendol. Sebenarnya ada es pisang hijau tapi ternyata lagi habis. Oke, sebagai pemenang battle Thai tea, which is buatan aku sendiri dan itu beneran blind test ya kita. Kita cek Thai tea-nya enak nggak? Ini kita cobain Thai tea-nya, warnanya sih orange dan super pekat banget. Thai tea-nya rasanya light, lebih kuat rasa evaporasi, tapi tehnya nggak sepekat itu. Jadi kayak kurang dapet si sepet-sepetnya. Tapi kalau kalian sukanya Thai tea yang nggak terlalu manis, mungkin kalian suka kali ini nggak terlalu manis. Kita cobain cendolnya. Cendolnya juga kelihatannya pekat ya guys. Jauh enakan cendolnya. Kalau cendolnya beneran santannya kuat, gula merahnya wangi. Enak banget. Cendolnya super approve. Harganya berapa? Terus cendolnya juga dibikinnya tuh kayak masih homemade gitu, tuh nggak, yang bentuknya tuh nggak terlalu rapi gitu, tebel-tebel, tapi warnanya hijaunya tuh hijau pandannya kuat banget. Cendolnya lembut banget. Cendolnya 9/10, Thai tea-nya 6/10. Oke, sekarang saatnya aku memberi rangkuman dari sekian banyak makanan yang tadi udah aku coba. Biasanya tuh yang aku masukin ke rangkuman akhir atau yang aku bilang enak itu berarti memang yang masih aku terngiang-ngiang di kepala aku dan yang mungkin menurut aku akan beli lagi gitu. Worth the price, worth to try, dan menurut aku enak gitu ya. Tapi bukan berarti yang nggak masuk rekomendasi aku tuh berarti semuanya nggak enak gitu. Tapi aku akan masukin rekomendasi itu yang menurut aku bener-bener enak. Untuk restoran Republik Seafood punyanya Konex Carlos, ada sekitar 3 menu sih yang menurut aku pengen beli lagi dan enak banget. Yang pertama adalah rahang tuna sambal Papua. Itu enak banget rahang tunanya. Yang kedua, sel asemnya. Walaupun ini bukan makanan seafoodnya, tapi jujur sel asemnya enak. Polan. Yang ketiga adalah gurame goreng rempah pedas. Itu sih menurut aku yang kayak must try. Itu dia, semoga masukan diterima sama Konex Carlos. Sukses terus untuk Konex Carlos. Menurut aku Republik Seafood udah enak banget dan harganya sih yang terpenting, harganya worth the price banget dengan kualitas yang dikasih. Makasih yang udah nonton, tungguin video-video aku berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Thank you for watching. I'll see you and you on my next one. Bye bye.